hal yang menggirangkan hati kita adalah bahwa sekalipun di dunia ini tidak segala sesuatunya itu lancar, ya. Bahkan kadang-kadang jauh daripada keadaan itu, bukan? Sebaliknya yang kita rasakan. Tetapi saudara bisa memiliki pengharapan, dan pengharapanmu tidak pernah sia-sia, ya. Pengharapanmu itu tidak pernah sia-sia, saudara. Ya, bangkitkan itu, karena itulah kebenaran yang sudah dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu di sini sangat sementara. 2 hari yang lalu saya diingatkan oleh Tuhan bahwa ingat, engkau sedang menumpang di sini. Ingat, engkau sedang menumpang di sini. Engkau adalah pendatang di bumi ini. Engkau adalah orang asing di dunia ini. Diingatkan bahwa labuhkanlah pandanganmu jauh ke satu tanah air yang akan engkau habiskan waktunya di dalam kekekalan. Serta-merta, saudara, suasana batin saya menjadi sangat bersuka ketika mendengar suara itu, karena di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Nah, saudara, ada waktu yang panjang tak berbatas. Ada waktu yang panjang tanpa dimensi waktu, saudara, ya. Di dalamnya kekekalan itu menjadi pemain utama, saudara. Nah, memang saudara, selain Tuhan, tidak ada hal lain yang lebih dahsyat dari kekekalan, saudara. Ya, selain Tuhan, tidak ada hal yang lebih dahsyat dari kekekalan. Kekekalan itu menunjuk pada sebuah masa yang tidak berdurasi, saudara. Tidak punya batas dalam dimensi waktu. Dunia yang akan datang nanti adalah sebuah negeri, satu tanah air, saudara, yang berdurasi abadi, saudara, kekal, ya. Satu hal yang menarik adalah ternyata bangsa-bangsa di dunia ini memiliki keyakinan bahwa di balik kehidupan di dunia ini masih ada kesadaran atau kehidupan selanjutnya, ya. Dari manapun, ya, kelompok, ya, mereka sadar bahwa akan ada kehidupan nanti. Nah, jadi ini adalah sebuah konsep yang sebenarnya universal. Orang tidak membantahnya, apalagi kita, ya, saudara, ya. Nah, saudara, rupanya manusia memiliki nurani, saudara, nurani yang bisa menyadari, ya, dan menghayati realitas kekekalan itu, saudara. Walau mereka tidak mengenal kebenaran firman. Ada di dalam hati nuraninya. Saudara, kekekalan ini tuh dahsyat berarti. Ya, mestinya ini menggetarkan kita sampai bisa menggiring kita kepada satu perasaan yang memperkarakan segala sesuatu, yang kita tidak bisa main-main, atau boleh dikatakan membawa kita kepada satu krisis, saudara. Ya. Membawa kita kepada satu krisis dalam hidup ini. Kita melihat bahwa hal ini sangat penting, begitu. Harusnya mendatangkan satu kegentaran, saudara. Ya. Orang yang mempercayai fakta kekekalan pasti berusaha untuk berdamai dengan yang memiliki kekekalan itu, bukan? Pasti orang yang menyadari akan fakta keabadian itu pasti harus berdamai, harus mengenal, harus dari sekarang, ya. Harus berdamai, harus punya hubungan dengan yang memiliki kekekalan itu, bukan? Realitas kekekalan inilah yang seharusnya membuat manusia menjadi gentar menghadapi hidup ini. Seharusnya. Nah, saudara, kegentaran yang mendorong manusia, ya, untuk mempersiapkan dirinya untuk benar-benar melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kerjakan di dunia ini, kita harus perkarakan dengan sungguh-sungguh, ya. Hal ini sungguh-sungguh harus menjadi menjadi tema utama di dalam kehidupan
manusia, bukan? Nah, saudara, kegentaran tersebut berangkat dari satu kesadaran bahwa apa? Pertaruhan hidup ini sangat mahal. Ya, sangat mahal. Karena apa? Karena konsekuensinya setelah berakhir di sini sangat menentukan gitu, saudara, ya. Hidup ini memuat pertaruhan yang sangat tinggi, saudara, ya. Sangat tinggi, ya. Sangat tinggi. Nah, saudara bisa bandingkan kenapa Yesus harus korbankan seluruh hidupnya supaya saya dan saudara menerima hidup yang kekal. Yohanes 6, ya, ayat ke-54 sampai ayat yang ke-59, saudara, ya. Ketika kita manusia yang percaya menerima dia, menyatu dengan tubuh dan darahnya, saudara, maka saudara dan saya akan menerima yang namanya kekekalan. Inilah kekekalan yang sesungguhnya, saudara, ya. Allah sendiri mengajar orang percaya untuk memiliki di dalam hidupnya apa, saudara? Keadaan krisis di dalam hidupnya. Ya, satu kegentaran dalam hidupnya untuk menghadapi kenyataan ini. Kenyataan bahwa di balik kekekalan itu ada juga dua hal yang sangat diperhitungkan, yaitu apa? Kekal hidup di dalam kekekalan dan binasa di dalam kekekalan. Jadi di dalam kekekalan ada kebinasaan, saudara. Itu yang harusnya membawa setiap manusia sejak dari bumi ini, saudara, harus membawa kehidupannya di dalam situasi krisis, saudara, ya, yang harus mempertaruhkan hidupnya bahwa apapun yang dia lakukan, apakah dia sebagai ibu rumah tangga, apakah dia sebagai orang yang punya panggilan di marketplace, apakah dia seorang freelancer, apakah dia seorang profesional, ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Realitas kekekalan adalah satu kepastian, sehingga setiap orang harus memperkarakannya dalam hidup. Kita di dunia ini, saudara, adalah pendatang. Kita adalah orang asing, saudara. Kita sedang menumpang di sini. Saudara harus tanamkan malam hari ini, ya. Minggu ini saya dapat message itu dari Tuhan. Mari umat Tuhan, ingatlah bahwa kita sedang menumpang di sini. Kalau saudara menumpang di satu tempat, saudara tidak akan melekat hatinya di situ. Saudara akan selalu dilabuhkan pikirannya ke tempat di mana saudara sejatinya saudara akan berlabuh, ya. Kita pendatang, kita orang asing, artinya kita ini, saudara, tidak bisa mengikuti atau seirama dengan tempat di mana kita ada. Saudara orang asing. Saudara pendatang, artinya ini bukan tanah nenek moyangmu, tetapi engkau harus pergi dari sini satu hari nanti. Hal itu pasti mempengaruhi bagaimana saya dan saudara memilih keputusan-keputusan dalam hidup. Saudara, dengan keberadaan kita sebagai makhluk yang akan menghabiskan waktunya di dalam kekekalan, maka kita harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kita ambil, saudara. Kehidupan ini benar-benar sebuah keadaan yang berisiko tinggi, saudara, karena satu akhir yang bisa sangat menakutkan di dalam kebinasaan, atau kemudian sebaliknya menjadi satu keadaan di mana akan bersorak-sorai di dalam keabadian selama-lamanya. Ya, sebab manusia diperhadapkan pasti, ya, kepada sorga kekal atau kepada neraka kekal. Saudara, dengan kesadaran terhadap fakta seperti ini, seseorang akan lebih berhati-hati di dalam berkata-kata, di dalam berpikir, dan di dalam bertindak. Karena apa yang kau pikirkan, itu yang kau katakan. Dan apa yang kau katakan, lambat atau cepat, itu yang akan engkau lakukan. Dan itu adalah perbuatan yang nyata dalam tindakan saya dan saudara.
Kalau kita sadar bahwa kita ini menumpang di sini, kita ini adalah orang asing di sini, kita adalah pendatang di sini, dan kita sedang diarahkan kepada satu tanah air, maka sikap hidup kita, ya, kita akan berhati-hati. Whatever it takes, saudara, whatever we decide, apapun yang kita putuskan, itu menjadi hal yang kita selalu pikirkan, saudara. Kita harus selalu bandingkan dengan apa? Nilai kekekalan itu, ya. Nah, dengan memahami ini juga, saudara, seseorang cenderung apa? Berhati-hati, tidak ceroboh, saudara. Tidak asal, ya. Dia akan mengkonfirmasi hal-hal yang dia harus lakukan, saudara, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sesungguhnya sejak manusia hidup di dunia ini sudah kelihatan, saudara. Ya, sudah kelihatan gejala-gejala seseorang akan beroleh kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Orang fasik dan orang benar dari sejak di sini, saudara, itu pasti sudah kelihatan, saudara. Ya, dari keputusan-keputusan yang diambil, pilihan-pilihan, tindakan hidup, pola hidup, gaya hidup seseorang tampak kelihatan, saudara. Apakah ia menuju ke kerajaan terang atau kerajaan gelap? Itu akan kelihatan sebenarnya dari sini. Dengan demikian harus diterima, saudara, bahwa hidup ini tidak bertepi, saudara. Harus diterima, saudara. Kehidupan yang tidak bertepi adalah realitas yang dahsyat, ya, yang dahsyat, yang benar-benar menggetarkan. Karena apakah saudara ada di dalam kehidupan yang kekal dengan Tuhan atau di dalam kehinaan yang kekal bersama dengan iblis dan pengikut-pengikutnya, saudara. Nah, saudara, apabila kita melihat, ya, berkat kekekalan apapun yang kita persembahkan untuk Tuhan hari ini, tidak ada artinya, saudara. Ya, kalau kita melihat kekekalan yang akan saudara terima, maka apapun yang saudara bawa pada Tuhan hari ini, persembahan yang saudara bawa kepada Tuhan hari ini, pelayanan yang saudara bawa kepada Tuhan hari ini, tidak ada artinya, saudara. Jauh lebih besar akan makna keabadian dan kekekalan itu. Anugerah keselamatan luar biasa besarnya. Dia mengampuni dan menghapus kesalahan kita. Dia menyediakan Roh Kudus dan mau bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Setiap hari, bukan? Kita rela memberi diri untuk diproses, dibentuk, ya, supaya kita dapat menuju dan mempersiapkan diri masuk dan menjadi makhluk yang kekal. Sangat mengerikan memang kalau kita sampai tidak mendapatkan bagian di dalam kekekalan itu. Mengerikan, saudara. Ya, saudara, ketika iblis kemudian diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut, saudara, untuk selama-lamanya dia akan ada di sana. Tetapi dia tidak sendiri. Dia akan membawa sebanyak-banyaknya orang, saudara. Sebanyak-banyaknya orang. Siapa itu? Mereka dikatakan dalam kitab Wahyu, mereka yang diam di bumi, saudara. Kata diam di bumi itu hanya dipakai, saudara, kepada orang-orang yang hatinya melekat di bumi. Hatinya yang tidak punya paradigma bahwa dia sedang menumpang di sini. Yang pikirannya adalah bahwa ini adalah tempat dia untuk selama-lamanya, saudara. Orang yang diam di bumi, mereka akan dibuang selama-lamanya bersama dengan iblis ke dalam api kekal, saudara. Nah, saudara, persepsi manusia yang tidak mengenal kebenaran, ya, jangan kita percaya, saudara. Jangan kita ikuti, saudara, ya. Ya, rata-rata manusia di sekitar kita itu tidak menghayati akan kekekalan. Tenggelam larut, saudara, di dalam apa? Hawa nafsu dunia yang membinasakan. Mereka bicara sorga dan neraka, betul, saudara, betul. Pendeta juga bisa bicara sorga dan neraka, termasuk saya, saudara. Tapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia percaya ada kekekalan. Suka-suka sendiri. Suka-suka sendiri. Memilih gaya hidup atas kehendaknya sendiri. Atas keegoisannya sendiri. Bahkan melayani dengan caranya sendiri. Saudara, itu sangat menggetarkan. Hidup ini memang penuh misteri. Ya, misteri ilahi. Bukan hanya yang tidak kelihatan, bukan. Yang kelihatan pun
penuh rahasia dan misteri yang mengagumkan, yang harus kita selalu apa saudara? Selalu renungkan, selalu perkarakan saudara. Dan dari sana kita harus selalu apa? Selalu menerima pengurapan untuk apa? Mengerti sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau. Apa yang engkau mau Tuhan di dalam hidupku. Berbicaralah. Tidak usah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan saja penuh dengan misteri. Apa yang kau buat, apa yang saya buat, apa yang kita buat saudara. Apakah itu menuju kepada kehidupan yang kekal atau kehinaan yang kekal? Itu sangat sesuatu yang misteri. Saudara, kekekalan adalah misteri kehidupan yang harus saudara dan saya benar-benar perkarakan. Sebab Tuhan mengatakan demikian, saudara. Makanya kalau kita bisa menghayati kekekalan ini, kita bisa menjadi gentar menghadapi hidup. 1 Petrus 1 berkata, hendaklah engkau hidup dalam kegentaran, ketakutan selama engkau menumpang di dunia ini. Karena Bapa itu saudara tidak memandang muka saudara. Hendaklah engkau dengan penuh ketakutan, penuh kegentaran selama engkau menumpang di dunia ini. Saudara, gentarnya bukan karena sekarang sulit dari nafkah, cari makan, cari kerjaan, cari popularitas, cari tempat, cari jaminan hidup, bukan saudara. Yang sementara saudara. Gentarnya bukan karena ada pandemi, ada gempa bumi. Gentarnya bukan karena ada kecelakaan, bencana, saudara. Gentarnya adalah karena kita menyongsong satu hari nanti yang namanya kekekalan, saudara ya. Ini yang harus kita hayati bersama, bahwa hendaklah engkau dengan penuh kegentaran, ketakutan selama engkau menumpang di dunia ini. Karena Allah itu tidak memandang muka. Ada kekekalan yang kita akan hadapi. Saudara, kita adalah apa? Pendatang di sini. Kita adalah orang asing di sini. Kita sedang menumpang di sini. Kita sedang berjalan menapaki kekekalan. Apakah ada di api kekal atau di dalam kemuliaan kekal? Saudara, mari renungkan bersama dengan saya, supaya hidup kita sungguh-sungguh suatu hari nanti melihat kemuliaan kekal bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Biarlah pesan ini dapat berbicara dengan kuat kepada saudara, bahwa hidupku bukan hidup kita lagi, tapi seharusnya Kristuslah yang hidup di dalam kita. Dan Yesus berkata bahwa aku akan datang kembali membawa kamu supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Target Yesus, kalau saudara pengikut Yesus, maka dia katakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Siapkan hatimu, karena akan ada perjamuan kawin, tempat di mana penjemputan itu terjadi. Perjamuan, saudara, adalah tempat penjemputan. Tempat kekal akan ada di dalam Yerusalem surgawi. Tetapi ada satu pesta di mana di sana saudara dan saya akan dijemput untuk melihat kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal. Saudara, mari setiap hari saudara siapkan diri di dalam Zoom ini dengan semua pembicara yang membawakan materi, semua dilabuhkan pikirannya ke sana. Bagaimana mempersiapkan kita semua saudara, untuk benar-benar menapaki jejak-jejak kemuliaan kekal. Catat di dalam sanubarimu, di dalam nuranimu, di mana engkau sedang bergerak, kita sedang menapaki jalan-jalan jejak-jejak kekekalan kepada kemuliaan kekal yang sesungguhnya. Saudara, biarlah pesan ini menjadi kekuatan baru, menjadi pembangkit saudara di dalam perjalanan hidupmu sampai akhir. Terpujilah Kristus di atas segala-galanya.